Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Jadi anak-anakku, kata halal dan haram itu mungkin tidak asing di telinga kita karena sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam bentuk makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, maupun dalam perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hukum halal dan haram ini sangat penting bagi kita sebagai umat muslim karena setiap tindakan kita diatur oleh hukum syariat Islam. Jadi, hukum ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hidup manusia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang halal dan haram ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu halal dan apa itu haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi, sederhananya halal ini adalah boleh, dibolehkan atau dibenarkan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Lalu, dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini adalah sumber hukum utama. Semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Dalam hukum halal dan haram, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Maidah ayat 87. Jadi anak-anakku, ayat ini menjelaskan kepada kita umat manusia bahwa dalam Al-Quran itu sudah Allah halalkan kepada kita. Jadi mana yang halal tidak boleh kita haramkan, mana yang haram tidak boleh kita halalkan. Yang artinya yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram. Lalu apalagi sumber hukum Islam selain Al-Quran? Ya, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis ataupun sunnah. Yang mana hadis ini adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Lalu yang ketiga adalah ijtihad.
Ijtihad ini adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah. Kalau kita di Indonesia itu tergolong dalam Majelis Ulama Indonesia. Lalu, apa saja sebab-sebab halal dan haram? Yang pertama, disebabkan oleh zat asalnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Lalu, mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda halal bercampur dengan benda yang haram, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampur atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Lalu yang kedua, disebabkan oleh sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Dan yang ketiga, disebabkan oleh prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal ataupun mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Lalu, selanjutnya penerapan hukum halal dan haram. Jadi, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Lalu yang kedua, penerapan dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah bisa menjawab ataupun menilai. Yap, benar. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zolim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada
yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Jadi, untuk mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik. Pemeriksaan meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Setiap produk apapun yang sudah bersertifikat halal akan mendapat label halal yang ditempel atau dipasang pada kemasan ataupun tempat lain. Inilah yang harus menjadi pilihan umat Islam. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana akibat jika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Artinya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari mengkonsumsi makanan yang haram. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalami materi kita pada kesempatan kali ini, mari kita lihat ada 4 gambar di bawah ini. Jadi silahkan dipilih mana yang halal dan mana yang haram. Dihitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus, betul. Pandai anak-anakku sekalian. Inilah jawaban dari pertanyaan yang kita teliti tadi. Anak-anakku sekalian, tidak terasa sampailah kita di penghujung materi pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberi gambaran dan informasi untuk kalian ya terkait hukum halal dan haram. Semoga ilmu ini dapat menjadi landasan ataupun panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama Islam. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum halal dan haram bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi dan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai hamba-Nya. Sebagai anak-anak yang masih belajar, mari kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti memilih makanan yang halal, menghindari yang haram, berbicara yang baik, dan mematuhi segala aturan-aturan. Jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.